Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ridwan dalam acara Bincang Keluarga Maslahah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Nahkoda dari PCNU Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Abdullah Masud. Selamat malam, Pak Kiai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Kang Ridwan, Alhamdulillah sehat Pak Kiai, tetap semangat meskipun di dalam bulan Ramadan kita harus puasa ya Pak Kiai ya, harus semangat terus. harus semangat terus. Oke, Pak Kiai untuk sekarang nih kesibukannya apa Pak Kiai? Ya, kesehariannya tetap seperti biasanya. Ya, kalau siang khidmat NKRI, saya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau malam ya khidmat jamiyah. Jadi kalau malam pulang dari kantor setelah sholat taraweh, tadarus, nyambangi kantor di PCN. Jadi pengabdiannya siang dan malam ya Pak Kiai ya? Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Oke, nah Pak Kiai kita hari ini kan mau ngobrol tentang PCNU Tangsel, tapi uh, ternyata masih banyak Pak Kiai yang orang-orang tuh belum terlalu paham mendalam atau secara umum tentang apa sih sebenarnya NU itu. Kan kalau kita kan masyarakat biasanya kan taunya NU itu ya yang tahlilan, yang kunut seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak Kiai. Baik, NU ini organisasi yang didirikan oleh para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para muassis lainnya, ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Kiai Ridwan Abdullah dan yang lain-lain yang ada di dalam sejarah itu. Ini adalah organisasi tidak sekedar ormas biasa, saya kira. Ini organisasi Nahdlatul Ulama ini organisasi yang memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berfikih menganut 4 mazhab, di dalam urusan tauhid mengikuti Hasan al Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi, di dalam bidang tasawuf mengikuti ajarannya Imam Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Jadi itu sekilasnya. Jadi Nahdlatul Ulama ini organisasi keagamaan yang tentu memiliki peran kesejarahan yang panjang. Didirikan tahun 1926 dan alhamdulillah sekarang sudah masuk abad kedua. Kalau hijriahnya sudah melampaui 1 abad. Kalau masehinya sebentar lagi 2026 ini masuk abad kedua Nahdlatul Ulama di tahun Masehi. Tentu banyak ini lika-likunya dalam sejarah peradaban Indonesia maupun peradaban dunia, karena Nahdlatul Ulama ini peran awalnya tidak hanya peran nasional tetapi juga peran global. Kita tahu saat itu berkembang paham Wahabi di Saudi Arabia, di mana salah satu agenda Wahabi saat itu bagaimana memberangus semua yang dianggap dianggap menjadi
eee, sumber kesyirikan, termasuk yang dianggap saat itu adalah Rasulullah, sehingga mereka ingin menghancurkan makam Rasulullah. Dan ini yang kemudian ditentang oleh ulama-ulama Nusantara, yang ini menjadi embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz itu. Setelah itu kemudian, itu kan tahun 1924 kalau tidak salah. Jadi 2 tahun sebelum NU lahir. Nah, kemudian untuk membentengi akidah umat yang tentu setiap tahun akan ke Saudi kan, Saudi menjalankan ibadah haji maupun umroh, maka masyarakat ini harus dibentengi akidahnya. Nah, yang memungkinkan bisa membentengi akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya melalui peran organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki jejaring pendidikan pesantren dan lain sebagainya. Itu secara awalnya. Nah, kemudian dalam pentas Nusantara misalnya, dalam pentas nasional, tentu peran Nahdlatul Ulama di dalam berbangsa dan bernegara ini luar biasa. Sampai saat ini ya masih juga banyak kader-kader NU yang berperan di negara. Oke, oke. Jadi perannya ini tidak hanya untuk negara atau nasional saja, tapi internasional Pak Kiai ya? Ya, memang dari awal seperti itu. Iya, sangat luar biasa ini NU ya. Nah, Pak Kiai, sampai detik ini, sampai Pak Kiai jadi ketua PCNU itu, bagaimana sih latar belakang dan karir di NU-nya sendiri Pak Kiai? Kalau saya kan NU-nya kultural gitu, ngikut keturunan dari bapak saya gitu. Kalau Pak Kiai sendiri seperti apa? Monggo mungkin bisa di-share. Di NU itu bukan berkarir, berkhidmah. Berkhidmah ya. Luar biasa sekali. Jadi persentuhan saya dengan NU ya sejak sama dengan sampean, sejak kecil lah, sejak kita masih masih kanak-kanak. Iya. Apa namanya, dulu di kampung itu ada IPNU, kegiatan IPNU di kampung. Waktu saya masih belum sekolah bahkan. Sudah diajak-ajak ikut kegiatan-kegiatan IPNU, hadharah, sholawatan apa di sekolah di kampung. Kemudian tentu pengkaderan yang paling utama di NU itu ya di lembaga pendidikan. Saya semenjak di pesantren kampung ya, di pesantren kampung dulu, mulai MI Sanawiyah, kemudian aliyahnya juga di pesantren di kota lain, di Lamongan. Saya kebetulan di Gresik. Oh iya. Lamongan. Nah, dari situ kemudian ruh jamiyahnya terasa setelah aktif di Komisariat IPNU Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah. Saya mulai ikut Wakesta, masa kesetiaan anggota, kemudian ikut Lakmut, latihan kader muda IPNU, kemudian pelatihan-pelatihan keorganisasian, ada pelatihan macam-macam itulah. Itu persentuhan dengan NU secara jamiahnya. Kalau NU secara jamaahnya kan ya sejak kita tadi itu di kampung itu, mulai sholawatan, ada tahlilan, tradisi ke-NU-an yang bertradisi di masyarakat. Nah, itu kemudian hijrah ke Jakarta, saya bersentuhan dengan kawan-kawan aktivis PMII yang merupakan underbau dari NU, dari lini
mahasiswanya NU gitu di Darul Rahman. Waktu itu malah saya yang menginisiasi berdirinya komisariat PMI Darul Rahman. Wah. Dari mulai nggak ada, saya dulu waktu sekolah kan ada IPENU. Iya. Kemudian pelajaran di sekolah itu juga ada pelajaran ke-NU-an. Di situ diberitahu ada di kurikulumnya itu ada organisasi-organisasi di bawah NU, termasuk yang segmen mahasiswa itu ada PMII. Begitu saya kuliah di Jakarta, loh kok nggak ada PMI di kampus saya ini. Akhirnya gimana harus ada gitu. Saya akhirnya sampai cari informasi ke PBNU. Di PBNU itu ada kantor PB PMII waktu itu di lantai 2. Waktu itu masih 2 lantai PBNU itu. Zaman ketumnya Gus Dur. Nah, saya ke sana ketemu orang PB PMII, diberitahu, oh ini ke DKI aja. DKI. Waktu itu ketum PB PMII Cak Ali Maskur. Zaman itu. Akhirnya terus saya diarahkan ke PC DKI. ya. Di situ kemudian saya berkomunikasi dan disarankan untuk mengikuti pengkaderan awal namanya Mapaba. Setelah ikut Mapaba, saya ajak kawan-kawan gimana caranya mendirikan komisariat ini. Saya tanya sama orang PC PMI itu, harus rekrut anggota dulu. Saya rekrut, kemudian bikin Mapaba khusus mahasiswa Darul Rahman. Waktu itu ada 40-an mahasiswa. Wih, luar biasa ya, langsung banyak. Gitu. Langsung kita bentuk komisariat itu singkatnya ya. Bentuk komisariat, kemudian di Cabang waktu itu ada Konvercap DKI, jadi ikutnya kan DKI. Iya. Cabangnya baru 1 DKI waktu itu, cuma DKI saja. Nah, saat Konvercap yang saya ikut itu mewakili Darul Rahman, itu ada pemekaran cabang menjadi 2, cabang Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di situ ya kita deklarator Jakarta Selatan juga bersama Mas Jazil wakili PTIG, kemudian Mas Darto Darul Ma'arif, kemudian saya di Darul Rahman, ada dari At-Tahiri yaitu Mas Asik Samsul Huda sama Samsul Ma'arif yang di ketua PWNU DKI sekarang. Jadi memang sudah aktif sebagai aktivis dari sejak mudanya Pak Kiai. Ya. Nah katanya, iya seneng ya. Jadi sampai sekarang juga jiwa aktivisnya masih kuat ya Pak Kiai ya. Perjuangan, pengabdian ya, maaf. Pengabdian siang dan malam. Nah Pak Kiai, kita dapat informasi katanya Pak Kiai ini dari sejak muda juga seorang pengusaha gitu. Kalau sekarang kan udah nggak diragukan lagi gitu. Tapi katanya dari sejak muda juga memang sudah jadi pengusaha. Gimana mungkin bisa ngasih semangat untuk generasi-generasi muda ini ya? Enggak Pak Kiai. Ya ya belajar. Jadi ya karena keterdesakan ya awalnya, keterdesakan situasi. Jadi harus eksis di Jakarta. Survive ya. Iya, harus survive di Jakarta. Jadi saat itu yang memungkinkan ya memulai usaha. Tekad memulai usaha itu tahun 98. Ya mulai. Ya saya dulu memulainya dari bisnis jualan buku. Jualan buku dari masjid ke masjid. Wih, luar biasa. Jualan buku, jualan kaset murotan, jualan Itu pertama kali saya memulai ini.
memulai Usaha ya Pak Kiai ya? usaha, memulai bisnis lah kira-kira. Tanpa modal, karena Tanpa modal? modalnya modal kepercayaan. Wah, nggak harus uang Modal ya berarti? konsinyasi. Ya, nggak harus. Modal itu tidak selalu harus uang. Oke. Yang terpenting ada kemauan dulu. Hmm. Nah, kemudian saya menjalankan itu kurang lebih setengah tahun lah. Terus kemudian saya melihat ada peluang yang menarik untuk ditekuni, itu percetakan waktu itu. Saya tidak begitu ahli untuk nyablon ya, nyablon. Tetapi dengan bekal tadi aktif di organisasi, kita punya skill manajemen. Bagaimana mengelola apa namanya? Nah, kalau di organisasi kan mengelola organisasi, mengelola usaha. Ya kan sama saja sebetulnya ini. Iya. Mengelola apa namanya? Ada resources A, B, C, bagaimana ini bisa dikumpulkan kan begitu, sehingga menjadi sesuatu. Sama ketika awal itu juga saya melihat misalnya, oh ini ada peluang bisnis menarik di percetakan itu. Meskipun saya tidak bisa nyablon, tidak bisa. Tapi saya punya link-linknya misalnya gitu. Oh kalau mau nyetak apa namanya, awalnya dulu memulai dari nyetak kartu nama. Nah, kartu nama. Oh bagaimana cetak kartu nama itu dengan modalnya waktu itu kalau dihitung itu 6.000 bisa dijual 12.000. Dan bisa itu. Memang harga pasarnya 12.000. Tapi sesungguhnya modal dasarnya ya 6.000. Dapat 100% itu Pak Kiai. untungnya ya? 100%. Dan saya kira ternyata apa namanya kesini semakin besar apa namanya omsetnya, itu juga presentasinya tetap sama kira-kira. Harga jual dengan modal itu bisa sampai 100%. Jadi kalau di percetakan. Jadi bener ya Pak Kiai kalau ada apa namanya kata-kata kita nggak boleh untuk apa namanya numpang hidup di NU tapi harus menghidupkan NU gitu ya Pak Kiai ya. Syaratnya harus berusaha itu Pak Kiai. Usaha. Oke. Nanti akan berkah. Insya Kita Allah. Amin. menghidupi NU, Allah yang menghidupi kita. Luar biasa. Amin. Iya. Amin. Semoga kita dapat berkahnya juga Pak Kiai ya. Nah, ini sudah 3 tahun ya Pak Kiai ya sebagai Ketua PCNU Tangsel ya. Ya. Nah kira-kira selama 3 tahun ini apa Pak Kiai pencapaian dari PCNU Tangsel sendiri? Ya alhamdulillah meskipun belum maksimal, tetapi menurut ukuran perkembangan NU di daerah Jabodetabek ini, ya kita agak lumayan lah, lumayan. Artinya capaian 3 tahun ini itu sudah melampaui ekspektasi. Jadi saya dulu memang diwarisi organisasi NU ini dari nol. Gitu. Maksudnya begini, nol itu NU itu kan kalau di cabang itu punya struktur, punya MWC di tingkat kecamatan, punya ranting, harusnya itu ya, Iya. punya ranting di tingkat kelurahan, punya anak ranting di tingkat komunitas atau RW dan sebagainya. Punya perangkat yang namanya panom, punya perangkat yang namanya lembaga. Nah, saat itu praktis belum banyak resources itu yang dihidupkan. Nah, ranting saja misalnya. Sebelum periode ini bisa dihitung paling nggak nyampe 5 dari 54 kelurahan. Gitu. Jadi kita harus Berjuang ya Pak Kiai. jibaku untuk apa namanya menghidupkan itu. Karena ini prinsip saya gini,
saya sampaikan juga ke kawan-kawan. Ini juga ini apa namanya, eee, test case sebelum saya diminta menjadi apa, ketua PCNU ya. Saya dulunya apa namanya, sebelum di PCNU kan saya justru lama mengabdi di PBNU, Oh di ya, lembaga. Di RMI aja 2 periode, zaman Pak Hasyim, kemudian zaman Kiai Said, terus zaman Kiai Said yang kedua saya di Lazisnu, wakil ketua Lazisnu, terakhir bendahara. Nah, kemudian kenapa saya mau ke Tangsel, sebelumnya juga saya agak ragu, bisa nggak ininya di Tangsel ini, karena melihat kok enggak seperti yang saya lihat NU di kebanyakan tempat oh gitu loh. gitu. Di Jadi Jawa belum Timur belum misalnya. terlalu aktif ya Pak Kiai ya pada saat itu? Ya, maka saya waktu itu ketika teman-teman MWC menawarkan ke saya tes case dulu. Coba kita tes case dulu. Kalau tes case saya ini berhasil, Berhasil. saya mau. Hmm. Saya coba ini. Karena gini, NU itu kekuatannya ada di basis. Hmm. Kekuatannya ada di akar rumput. Maka basisnya itu harus dibangun. Kalau basisnya itu nggak kita bangun, ya NU itu nggak punya kekuatan apa-apa, Iya betul. propos gitu. Nah, maka kalau saya diminta untuk aktif di PC, kita harus pastikan basisnya ini bisa digerakkan. Basisnya ini bisa. Tadinya kan teman-teman juga pesimis. Pesimis Nggak Pak. mungkin lah, ini kan Tangsel bukan Jawa Timur gitu. Sulit ya Pak Kiai ya? Iya, nggak bisa mendirikan ranting-ranting. Tapi saya coba, bismillah, masa sama-sama ini nggak bisa. Apalagi saya lihat Tangsel ini masyarakat urban yang banyak dari kebanyakan masyarakat dengan kultur Nahdliyin yang kental gitu. Maka saya coba tes case 1-2 ranting, saya kunjungan ke beberapa ranting itu, ternyata bisa. Ternyata bisa. Oh bisa ini, bisa. Bisa, bismillah, saya mau. Bismillah. Jadi Gitu. makin optimis ya Pak Kiai? Iya, akhirnya terus saya mau. Begitu saya terpilih, kemudian program 100 hari pertama, Ya. salah satunya adalah membangun ranting, menghidupkan ranting. Jadi maka begitu selesai pelantikan, tidak lama setelah itu saya mulai roadshow ke ranting-ranting selama 2 bulan nonstop. Wah, luar Setiap malam biasa. untuk menuntaskan 54 ranting. 54 ranting Ya, dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Luar Ya, alhamdulillah. biasa. Pas tanggal 28 Januari kita memulai, 28 Maret selesai tahun 2020. 2020 ya. Jadi itu tuntas. Alhamdulillah. 2021 berarti ya. 21. Wah, pencapaiannya luar biasa sekali ya. Itu dalam 2 bulan. Bayangin Benar. selama 3 tahun ya. Oke. Itu baru ini. Oh, baru ini. Baru apa namanya, ranting. Baru ranting. Kan masih banyak yang lain-lain itu. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ya pencapaiannya. Nah, untuk yang unggulan nih Pak Kiai dari PCNU Tangsel itu apa? Biar teman-teman mungkin nanti excited ya. Karena selama ini kan memang yang saya bilang tadi kita taunya cuman apa? Tahlilan gitu kan, cuman kunut gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di PCNU Tangsel ini gitu? Yang kira-kira masyarakat Tangsel ini bisa juga ikut berpartisipasi gitu dan mengambil manfaat dari adanya PCNU Tangsel ini sendiri. Oke. Ya, kita sudah merumuskan program prioritas dalam rentang waktu 5 tahun. Program prioritas yang kemudian kita sebut sebagai Nawasaka Khidmah. Nawasaka Hikmah. Ya, Apa tuh Pak Kiai? Nawa itu 9, Saka itu pilar, 9. khidmah itu ya khidmah.
Jadi kira-kira penjelasan sederhananya 9 pilar program prioritas PCNU Tangsel. Oh, ada 9 program prioritas. Yang pertama misalnya soal kaderisasi. Kaderisasi. Kita ingin membangun kaderisasi. Targetnya sih waktu itu membentuk 10.000 kader penggerak Nahdlatul Ulama se-Kota Tangerang Selatan. 10.000 ya Pak Kiai? 10.000 kader penggerak. Sebab kalau di Tangsel ini yang ada 54 ranting, 735 RW, itu dibutuhkan banyak kader penggerak. Betul. Nah, target kita kalau memungkinkan se-Tangsel ini ada 10.000 kader penggerak saja, itu sudah memungkinkan bisa inilah. Jadi satu RW taruhlah ada 10 sampai 11 kader penggerak. Itu kira-kira nanti NU-nya sudah mulai terlihat. Kita sih sudah membuat beberapa piloting ya untuk pergerakan NU di level grassroots. Ciater misalnya, kita tahun, kemudian itu baru satu kaderisasi. Ada penataan infrastruktur dan termasuk membuat sentra kegiatan. Jadi penataan infrastruktur ini sudah kita, tadi saya sampaikan 54 ranting sudah terbentuk, 18 lembaga sebagai perangkat NU sudah terbentuk di 100 hari pertama. Kemudian 10 badan otonom juga sudah ada, tinggal di revitalisasi kembali. Kemudian markas base camp, basis gerakan. Kita alhamdulillah 2 tahun terakhir kita sudah punya kantor sendiri yang didanai oleh warga NU sendiri. Ya, ini Geraha Aswaja yang kita tempati ini. Luar biasa sekali ya. Ini para pemirsa, kalau pemirsa tahu kita ini sedang shoot di Geraha Aswaja yang sudah 2 tahun terakhir ya Pak Kiai ya. Ini sedang dibangun, masih proses pembangunan juga, dan ini sangat luar biasa karena setiap rupiahnya itu adalah sumbangan dan perjuangan dari warga Nahdien Kota Tangerang Selatan gitu Pak Kiai ya. Ya, kita jadikan sebagai ini momentum kemandirian Jamiah. Jadi Geraha Aswaja ini adalah monumen kemandirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena dari warga NU, oleh warga dan untuk warga. Jadi ketahuan banget legasinya ya. Para pemirsa semuanya. Oke. Mau dilanjutkan? Ya, itu baru 2. Nanti masih ada program bidang pendidikan, program di bidang pengembangan ekonomi, program di bidang kesehatan dan keluarga maslahah. Nah, ini termasuk yang menjadi prioritas kita. Keluarga maslahah. Kenapa keluarga maslahah? Ya, karena saya kira NU ini pengen membangun negara dari keluarga. Keluarga ini benteng terpenting dari sebuah bangunan negara. Entitas terkecil dari negara ini kan keluarga. Nah, ini harus kita berdayakan. Dari keluarga itu nanti kalau keluarganya ini baik, keluarganya maslahah, insya Allah Indonesianya akan menjadi maslahah. Karena semua berawal dari sini nih. Pendidikan itu juga dimulai dari keluarga kan. Pendidikan keluarga. Apalagi ibu-ibu itu.
ibu-ibu madrasatul ula, itu kan. Jadi dari keluarga. Kemudian kalau keluarganya berantakan, anak-anaknya pasti. Ini keluarga ini misalnya suami istri bertengkar sampai ada perceraian, yang jadi korban seterusnya dan seterusnya. Panjang itu ininya. Kalau digali terkait dengan keluarga maslahah ini, itu panjang sekali rentetannya. Jadi maka NU menempatkan program keluarga maslahah ini menjadi penting. Oke, menjadi penting karena kita mau membangun negara Pak Kiai ya, dan itu pilarnya, dasarnya harus dimulai dari keluarga, seperti itu Pak Kiai ya. Oke, Fondasi fondasi awalnya ya. Makanya, tapi kan di beberapa cabang yang lain itu kan nggak ada ya Pak Kiai, LKK itu ya. Kenapa Pak Kiai itu harus banget ngotot gitu, harus ada LKK nih? perangkat organisasi. Jadi NU itu kan punya 2 perangkat. Ada perangkat yang membidangi tertentu, itu namanya lembaga. Kalau perangkat NU yang menangani segmen tertentu, itu dan otonom. Dan ini sangat penting adanya Ya. Pak Kiai ya. Nah, lembaga yang menangani keluarga maslahah ini ya, LKKN, lembaga pemaslahatan keluarga. Nah, untuk programnya Pak Kiai, untuk yang program yang fokus di dalam keluarga ini, apa kira-kira yang menjadi program unggulan dari PCNU Tangsel nih Pak? Ya, kalau keluarga maslahah ini ya kita minta kepada LKKNU memang melakukan edukasi kepada Warga Nahdien ya Pak Kiai? warga Nahdien, macam-macam ini. Satu, soal parenting, soal apa lagi yang terkait dengan keluarga ini, pendidikan pranikah, ya kan, dan pranikah. Kalau perlu sampai menjodohkan antar warga Nahdien, anak-anak muda Nahdien, gitu, supaya satu ini. Maka LKK NU Tangsel di program kerja awalnya dulu itu ingin membuat sebuah aplikasi yang mau mempertemukan dua insan yang baik-baik ini sesama warga Nahdien. Kalau satu kultur, satu pandangan keagamaan, satu visi keagamaan, itu nanti lebih enak itu. Lebih harmonis ya Pak? Iya, lebih jadi bangunan keluarganya ke depan itu lebih jelas. Lebih jelas. Nah, untuk harapan LKK kemudian PCNU ke depan nih apa Pak Kiai? Setelah 3 tahun, ini berarti setelah 3 tahun masih ada berapa tahun Pak Kiai? 2 tahun. Nah, masih 2 tahun nih. Nah, selama 2 tahun nih kira-kira apa yang akan dikejar lagi oleh PCNU Tangsel? Ya, menuntaskan agenda yang belum tuntas, yang belum selesai. Masih banyak ada yang belum selesai. Ya itu tadi, mereproduksi kader sebanyak-banyaknya. Kemudian saya minta lembaga-lembaga itu masing-masing lembaga punya legacy, supaya nanti dalam 5 tahun kepengurusan ini jelas legasinya masing-masing. Misalnya LKK punya aplikasi Biru Jodoh Islami yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Semoga terwujud ya. Kemudian LPTNU misalnya saya minta untuk segera menyiapkan konsep pendirian perguruan tinggi NU Tangsel. Kemudian LP Ma'arif juga saya minta untuk segera membuat
sekolah madrasah percontohan yang berkualitas di Tangsel. Dan ini sedang running, sedang jalan. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, nggak nyampe 2 tahun sih sebetulnya, 20 bulan ke depan, itu bisa terkejar. Karena kita berakhir nanti di bulan tanggal 23 November tahun 2025. Nah, sebelum masuk bulan November, agenda-agenda ini kita ingin sudah tuntas. Sudah tuntas semua, masing-masing punya legacy. LK juga, lembaga kesehatan, saya minta harus ada klinik pratama yang didirikan oleh NO Care Medical Center yang berbasis di sini nanti, di Geraha Swaja ini di lantai 1. Terus LPNO juga saya minta sudah mulai nanti ada NO Mart, Buminu Mart. Karena kan kita punya badan usaha milik NO namanya Buminu. Termasuk ini ya Pak Kiai ya, ada produk dari NO Tangsel juga ini ya. Ini salah satunya ini air minum Buminu, air mineral Buminu Healthy Water. Healthy Ini water. RO, jadi nggak sekedar air mineral biasa. Wah, bisa diorder nih ya pemirsa sekalian. Ini salah satu produknya Salah satu produk NO. dari Buminu NO Tangsel. Buminu Tangsel. Berarti memang PCNU ini masuk ke dalam berbagai lini ya Pak ya, nggak cuma dari pendidikan, kemudian keagamaan, tapi dalam bidang usaha juga masuk ya. Jadi mungkin untuk informasi bagi seluruh warga Tangerang Selatan, khususnya warga Nahdliinnya, jangan ragu untuk juga ikut berkiprah, berperan aktif dan juga memanfaatkan apa yang telah disemarakkan oleh Pak Kiai Masud dan PCNU Kota Tangerang Selatan ini. Terima kasih Pak Kiai karena sudah berkenan hadir dalam bincang kita malam hari ini. Semoga apa yang nanti sudah diperjuangkan oleh Pak Kiai dan PCNU Tangsel ini mendapatkan keberkahan ya. Kita juga semoga mendapatkan keberkahan semua ya, para pemirsa sekalian. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita mau minta closing statement dari Pak Kiai Masud, apa yang kira-kira diharapkan untuk para banom dan juga lembaga yang ada di PCNU Tangsel ini dan khususnya warga Nahdliin secara umum di Kota Tangerang Selatan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Tentu di sisa kepengurusan yang kurang lebih 20 bulan ke depan, saya minta kepada semua lembaga yang ada di bawah PCNU Kota Tangerang Selatan untuk memaksimalkan khidmah. Jadi tugas kita sebagai pengurus NU ini kan 3 seringkali saya sampaikan. Pertama, himayatul ummah. Yang kedua, khodimul ummah. Bagaimana kita menjadi pelayan umat. Pelayan di bidang apa? Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang keluarga maslahah, di bidang dakwah, di bidang masjidan dan lain sebagainya yang ada di NU Kota Tangerang Selatan ini. Yang terakhir fungsi sodikul hukumah. Bagaimana NU ini bermitra dengan stakeholder yang ada di Kota Tangerang Selatan, pemerintah Kota Tangerang Selatan dan lain sebagainya yang memungkinkan bisa bersama-sama melakukan perkhidmatan kepada umat. Itu saya kira. Kemudian tentu kepada badan otonom sebagai perangkat NU yang menangani segmen tertentu. Dan di NU ini di Tangsel ini ada 10 badan otonom, baik yang berbasis usia maupun berbasis profesi atau keminatan. Saya minta untuk terus berkhidmah di ranahnya masing-masing, karena priorisasinya tentu berbeda. Kalau Banom ini kan otonom, jadi tidak mengikuti priorisasi NU. Ya, kalau lembaga mengikuti priorisasinya NU.
Kalau lembaga tentu kurang kurang lebih 20 bulan ke depan. Kalau Banom bisa menyesuaikan dengan masing-masing Banom. Yang terpenting semua tetap berkhidmah pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah para muassis Amin. dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih, Mas Ridwan. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya dan terima kasih juga untuk pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan perbincangan kita pada malam hari ini dengan Ketua PCNU Tangsel Bapak Abdullah Masud. Saya Muhammad Ridwan sebagai host undur diri. Sampai jumpa di Bincang Keluarga Maslahah berikutnya. Salam maslahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.